Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pada ini, sebelum kegiatan, Ibu punya cerita nih. Dahulu, seseorang ada yang kurang mampu dan juga belum memiliki pekerjaan. Lalu, ia memulai usaha kecilnya. Ketika gagal, ia bangkit lagi. Hingga suatu saat, ia mendapatkan banyak sekali pesanan yang mengubah kehidupannya menjadi berkecukupan. Tetangganya bertanya, apa sih tips untuk menjadi yang seperti ini? Lalu ia menjawab, belajarlah dengan tekun, berusahalah tanpa putus asa, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Nah, dari cerita ini kita dapat memetik bahwa menuju kesuksesan tidak dapat serta-merta langsung jadi sukses, namun juga berusaha dan berdoa. Untuk mengawali pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga Allah bisa memberkahi ilmu yang kita pelajari. Nah, untuk Mas Rosyid, bisa dipimpin berdoa? Duduk siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ilma Warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Mas Rosyid. Nah, kali ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap. Nah, kali ini Ibu menggunakan aplikasi. Nanti kalian akan Ibu kasih link untuk belajar di rumah ya. Baik, Bu. Nah, ini kita masukkan nama dahulu. Misalnya, Sela dari Bu. Nah, lalu di next. Kalau ada tanda seperti ini, kita masuk lanjut. Nah, kita pilih materi. Kalau anak-anak mau ingin tahu tentang KD, KI, dan indikator, bisa diklik warna ini ya. Dan juga video pembelajarannya. Kita masuk ke materi. Nah, si Mei Mei ini tanya, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Bisa menjawab? Oke, kita next ya. Nah, coba Mas Agil membaca. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas. Suatu saat akan. Nah, jadi untuk minyak bumi dan juga gas adalah tidak dapat diperbarui. Jadi akan habis, maka dari itu kita harus irit. Terima kasih Mas Agil sudah membacakan. Lalu selanjutnya, coba Mas Rosyid yang membacakan. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat dipengaruhi, contohnya sinar matahari, angin, air panas, bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan menyebut mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut diskusikan dengan temanmu, buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Nah, dari Mas Agil dan Mas Rosyid, pernah nggak buat layang-layang? Pernah. Nah, oke. Nah, tugas selanjutnya kalian membuat layang-layang. Jadi, bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada kertas koran bekas, yang kedua ada bambu,
berukuran lebar 1 cm dan panjang 80. Yang ketiga, ada bambu berukuran 1 cm, panjang 40 cm. Yang keempat, ada benang wol. Yang kelima, ada gunting. Dan yang keenam, ada lem. Nah, cara-cara pembuatan layang-layang bisa kalian baca. Yang pertama, ada letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas koran. Lalu yang kelima, ada tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, ada atas koran tepat di atas garis. 7, ada rekatkan kertas koran sampai menutup bambu. Yang ke-8, ada tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan kertas koran. Yang ke-9, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Yang ke-10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Dan yang 11, ada ikatkan ujung yang lain dengan bawah rangka. Lalu, jangan lupa ini dibuat video ya. Nah, ini dia gambaran ketika kalian membuat layang-layang. Ini sebagai jadi tugas ya untuk di rumah. Kerjakan bersama orang tua kalian. Lalu selanjutnya ada energi tradisional, ada energi alternatif, ada contoh-contoh energi alternatifnya. Yang pertama dari energi tradisional. Energi tradisional itu apa sih? Sebenarnya energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas. Lalu ada energi alternatif. Jadi energi alternatif itu berbeda dengan energi tradisional. Energi alternatif sendiri merupakan energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu seperti matahari, angin, air, dan juga panas bumi. Lalu ada contoh-contoh dari energi alternatif dan juga penggunaannya. Nah, dari energi matahari, tolong bacakan untuk Mas Rosyid. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruang, memanaskan air, keperluan lain. Nah, jadi energi matahari ini tidak hanya energi terbesar saja, tapi juga bisa dimanfaatkan bagi di rumah. Dan juga ada juga pembangkit listrik tenaga surya. Lalu, next ada contoh energi alternatif, yaitu angin. Bisa Mas Agil? Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu, layar, dan kincir angin tradisional. Nah, jadi angin ini juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin juga ada. Nah, next selanjutnya ada air. Mas Rosyid bisa dibacakan? Air merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkitan tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA pembangkitan listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang bendung tersebut kemudian dialirkan menurunkan sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, air ini juga banyak sekali manfaatnya ketika kita berkehidupan. Jadi air ini yang benar-benar hampir sama dengan matahari, sumber energi yang besar pula bagi kehidupan sehari-hari. Next, ada panas bumi. Mas Agil bisa membacakan? Energi panas bumi, energi geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang
tersimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Nah, ini juga sedang dikembangkan di Indonesia tentang panas bumi. Next, ada gelombang air laut. Bisa dibacakan, Rashid? Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi sekarang ini juga dikembangkan nih. Gelombang air laut dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Lalu, yang terakhir ada bahan bakar bio. Mas Agil bisa bacakan? Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Dikenal sebagai biodiesel, singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bahkan bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran, dikenal sebagai biogas. Selain itu, bahan bakar bio dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, jadi makhluk hidup juga dapat dimanfaatkan seperti tumbuhan dan juga kotoran. Nah, itu ada diesel, ada biogas, dan sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan untuk sebagai pengganti bahan bakar motor yang memanfaatkan minyak bumi. Lalu, nah, jadi setelah kalian baca tadi, ada matahari, ada angin, air, dan sebagainya, buatlah peta pikiran kalian tentang energi alternatif yang ada di Indonesia. Kalian bisa browsing. Jadi, tulislah peta yang kalian buat ini tentang energi alternatif di buku tulis kalian sebagai tugas yang kedua. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, next ya. Nah, ini ada bacaan minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Jadi ini bisa bacakan terlebih dahulu, nanti paragraf selanjutnya Mas Agil ya. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif. Biodiesel dihasilkan dan minyak yang diperoleh dari biji jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari tanaman bakar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak penggantian bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Nah, jadi dari bacaan yang Mas Rosid baca tadi, minyak jarak ini dimanfaatkan sebagai biodiesel minyak sehingga dapat mengganti bahan bakar minyak bumi. Di sisi lain, salah satu keunggulannya dari minyak jarak ini adalah mudah dibudidayakan sehingga menjamin terus adanya tersediaan bahan mentahnya. Yang kedua, prosesnya yang cukup sederhana sehingga mudah untuk dikelola dan biaya terbilang murah. Next, Mas Agil.
Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah membersihkan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan saat pertanian pohon jarak sampai panen. Dibutuhkan tenaga, begitu pula saat tanaman diolah menjadi tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik pasti dibutuhkan. Tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaat minyak jarak yang banyak selain berdampak lentaknya juga akan memberinya dampak kurang menguntungkan bagi masyarakat. Jadi minyak jarak ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berdampak positif. Nah, selanjutnya adalah tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak seperti yang dibacakan tadi tentang memuat manfaat kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan. Yang terakhir adalah dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Jadi pemanfaatan suatu barang itu tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi dari pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Alternatif, energi panas, dan energi bio. Nah, benar sekali. Jadi yang pertama kita belajar tentang sumber energi alternatif. Yang kedua, cara membuat layang-layang. Lalu mendeskripsikan masing-masing dari energi alternatif tadi seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada minyak jarak yang dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Lalu masih ingat apa sih tugas-tugasnya? Tadi ada 3 tugas. Yang pertama, membuat layangan. Yang kedua, membuat peta sumber energi alternatif. Dan yang ketiga ada yang terakhir, menuliskan tentang pemanfaatan tanaman jarak. Nah, jangan lupa nanti tugas ini dikirimkan ke Ibu melalui via WhatsApp. Dari keseluruhan yang kita pelajari, adakah pertanyaan? Bertanya, Bu, apakah di Indonesia sudah mulai memakai energi alternatif? Pertanyaannya bagus sekali ini dari Mas Akil. Jadi di Indonesia ini saat ini masih dikembangkan untuk pemakaian seperti energi alternatif. Contohnya energi matahari. Itu ada pembangkit listrik tenaga surya. Yang terbesar dan di Indonesia itu terletak di Bali. Untuk pembangkit listrik tenaga air itu ada di Sulawesi, Jawa Barat, Kalimantan, dan hampir menyebar ke seluruh Indonesia. Namun, belum benar-benar pemanfaatannya belum secara optimal dan masih dilakukan oleh pemerintah. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Berarti saat ini kita harus hemat energi ya, Bu? Ya, benar sekali Mas Rashid. Kita harusnya karena energi yang kita gunakan saat ini kebanyakan belum dapat diperbarui. Tapi mari kita gunakan energi alternatif dan juga manfaatkan secara efisien dan juga efektif. Lalu ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Untuk kegiatan ini, semoga keberkahan ilmu yang kita dapatkan bisa dipahami dan juga kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengakhirinya. Mas Agil boleh memimpin doa?
Duduknya berat, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi usri ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri amin ya rabbal alamin. Berdoa salat sama salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung pada hari ini. Nah, jadi jangan lupa menerapkan 6M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas atau di rumah saja, dan yang keenam makan makanan yang bergizi. Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk hari ini terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.